that you're in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Alfiansa. Saya dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan menceritakan cerpen yang diubah dari hikayat yang berjudul Bayan Budiman. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah istana yang megah, ada seorang putra raja yang terlihat kecewa karena menunggu seorang perempuan, yaitu istri Khoja Maimun, dari semalam hingga pagi hari ini yang belum datang juga. Ia pun memanggil pembantunya untuk memanggilkan Mak Inang. Ketika menghadap putra raja, Mak Inang bertanya, "Kenapa Tuan memanggil hamba pagi-pagi ini? Apakah Tuan mau bercerita tentang pertemuan Tuan dengan perempuan itu tadi malam?" Putra raja berkata, "Ibuku, perempuan itu mengingkari janjinya. Aku sudah menunggunya hingga pagi ini, tetapi ia belum datang juga. Aku memohon padamu, Ibu, untuk pergi ke rumahnya dan tanyakan kenapa ia tak menemuinya tadi malam." Mak Inang pun terkejut, karena menurutnya perempuan itu sudah tergila-gila pada putra raja, dan seharusnya ia menemuinya tadi malam. Mak Inang pun pergi ke rumah perempuan itu. Hari pun semakin siang, Mak Inang akhirnya tiba di depan pintu rumah Khoja Maimun, lalu mengetuknya. Istri Khoja Maimun membuka pintu sambil berkata, "Ibunda datang lagi ke rumahku. Aku sangat senang. Mari Ibu, silahkan duduk. Ada perlu apa Ibu ke sini?" Mak Inang berkata, "Aku disuruh putra raja untuk bertanya kepada kamu, kenapa kamu tidak menemuinya tadi malam. Dia sangat menunggu kedatanganmu." Lalu istri Khoja Maimun berkata, "Maaf Bu, tadi malam aku ketiduran hingga pagi. Sampaikan permintaan maafku pada putra raja." Mak Inang pun mengatakan pada istri Khoja Maimun untuk menemui putra raja malam nanti, namun istri Khoja Maimun menolaknya karena ia takut cemoohan orang padanya karena menemui laki-laki sendirian. Istri Khoja Maimun menyarankan untuk putra raja yang menemuinya malam nanti, dan Mak Inang pun mensetujuinya. Setelah Mak Inang pergi dari rumah Khoja Maimun, istri Khoja Maimun pun menemui Tuan Bayan dan berkata, "Tuan Bayan, putra raja masih menungguku dan ingin bertemu denganku, dan malam ini dia akan datang ke rumah ini. Bagaimana pendapatmu?" Tuan Bayan berkata, "Aku memiliki akal untuk menghilangkan rasa cintanya kepada Tuan, dan Tuan tidak perlu takut melihatnya. Sambutlah dia malam ini." Malam pun tiba, dan Tuan Bayan sudah siap di luar dan terbang ke suatu tempat untuk mencari nila. Lalu ia menyelupkan sayapnya ke dalam kubahan nila itu, dan dalam sekejap ia sudah sampai ke rumah Khoja Maimun. Dan saat istri Khoja Maimun membuka, Tuan Bayan langsung mengepakkan sayapnya, dan jatuhlah nila itu di wajahnya hingga wajahnya hitam. Putra raja pun dipersilakan masuk dan berkata, "Mengapa rumah ini gelap? Aku tidak bisa melihat apa-apa." Dan istri Khoja Maimun pun mengambil lilin, dan saat lilin dinyalakan dengan cahaya yang samar-samar dari lilin, istri Khoja Maimun melihat wajah putra raja yang berwarna hitam, dan ia pun ketakutan dan berlari menjauhi putra raja, dan tinggallah putra raja dengan Tuan Bayan. Lalu Tuan Bayan berkata, "Assalamualaikum Tuan." Putra raja ketakutan mendengar suara itu, dan Tuan Bayan berkata, "Hai putra raja, kamu datang kemari ini sesungguhnya merupakan perbuatan yang tidak pantas. Kamu datang ke rumah seseorang perempuan yang hidup sendirian. Apa yang hendak kamu perbuat? Perbuatanmu ini dapat menimbulkan fitnah jika ada orang yang di sekitar sini yang mengetahuinya. Apakah kamu tidak takut akan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbuat dosa? Tuan, ingatlah siapa diri Tuan ini. Tuan adalah putra raja yang sangat adil dan bijaksana. Baginda raja adalah orang yang baik dan terlalu cinta kepada rakyatnya. Suatu saat kelak Tuan akan menggantikan kedudukan Baginda raja. Bagaimana jika orang mengetahui kelakuan Tuan yang tidak baik? Janganlah Tuan berlaku seperti orang yang zalim. Orang yang zalim itu adalah orang yang tidak dapat melihat orang matanya, dan tidak dapat melihat telinganya, dan tidak mengetahui ilmu firman Allah dalam Al-Quran." Istri Khoja Maimun berkata, "Tuan mendengar suara itu bukan?
Aku sungguh merasa ketakutan karena sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan kita. Saya sarankan pada Tuan untuk segera kembali ke istana, segera memohon ampun pada Allah. Tiba-tiba Tuan Bayan berkata lagi, "Hei putra raja, kamu yang zalim, cepatlah pergi dari rumah ini. Kalau tidak, kamu akan kubinasakan dengan atas izin Allah." Tanpa berpamitan, putra raja pun langsung pergi dari rumah itu, dan Tuan Bayan pun mengikutinya dan memukul kepala putra raja dengan sayapnya. Setelah putra raja pergi dari rumah istri Khoja Maimun, istri Khoja Maimun pun berkata, "Hai Tuan Bayan, sekarang sudah tenang hatiku. Aku merasa terlepas dari beban berat yang selama ini kurasakan. Aku berjanji akan menuruti kata-katamu untuk selalu mengingat Allah Ta'ala agar terhindar dari fitnah dan azabnya." Sekian dari saya. Itulah cerpen yang saya buat dari Hikayat Bayan Budiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.